Besti Edition, tapi sebelumnya aku mau ngucapin semua buat teman-teman, buat Besti-Besti semua yang udah nonton episode Besti Edition di YouTube Bun Lifetainment. Dan bagi kalian yang baru nonton, jangan lupa nih di subscribe semua channelnya Bun Lifetainment, di TikTok juga, di Instagram juga. Nah di Today Edition kali ini kita bakal ngebahas tentang love life balance. Dan kali ini aku ditemenin sama seseorang yang spesial yang dari lahir udah terkenal karena keluarganya. Iya dong. Masya Allah. Masya Allah. Udah dikenal banyak orang karena lahir udah di dunia entertainment semua gitu. Dan seseorang yang memutuskan untuk nikah di usia muda. Siapakah dia? Kayaknya emang nih anak nih emang gue tahu nih cita-citanya emang dari dulu pengen nikah muda. Akhirnya kejadian bener. Kita datangkan Aurel Hermansyah. Sekarang lo maunya dipanggilnya Aurel Hermansyah apa Aurel Atta sih? Ya kan sebenarnya kalau nama katanya orang-orang aku nggak tahu juga sih, tetap harus Aureli Hermansyah, ya belakangnya kasih Atta gitu. Oh gitu. Jadi sekarang, jadi Aureli Hermansyah Atta. Iya, mau Aureli Atta juga boleh, terserah Aureli aja sih. Atta, oke, senang banget hari ini, terima kasih loh. Sama-sama loh, akhirnya diundang loh ke sini loh. Nah sekarang kan kita kan satu arisan bareng juga ya, tapi ya sebenarnya nggak satu geng juga sih, kayak ya seru-seruan aja ya. Kita nggak ngegeng terus kayak kesannya tuh kan kalau ngegeng tuh kayak apa gimana, ya? kayak kecil gitu enggak sih sebenarnya itu cuman kayak lucu-lucuan aja gitu. Tapi kan emang dari dulu ngelihat Aurel itu suka main bareng juga, jadi di permainannya bareng sama bunda juga. Iya, gimana sih rasanya main bareng sama ya ibaratnya ibu sendiri juga gitu? Iya. Karena apa jadinya lo jadi kayak kadang-kadang jadi bingung gitu? Sebenarnya seru sih, karena kan kalau aku sama bunda tuh lebih kayak ke sahabat gitu loh kak. Karena kayak semua apa yang maksudnya tentang kisah cinta, kisah segala macam tuh aku cerita sama bunda gitu. Jadi kadang kalau misalnya dulu nih sebelum aku nikah, kalau bunda pergi kemana-mana pasti selalu berdua kan sama aku. Kemana-mana tuh selalu berdua. Oh gitu? Iya, kalau bunda arisan aku temenin apa. Jadi aku tuh dari dulu kan? Dari dulu, iya, jadi ketika pas sekarang juga masuk ke dalam arisan yang bersama tante-tante, aku yang paling kecil, jadi kayak enggak lo sama gue kan bukan tante loh. Tante, kan udah berapa sedekat bunda ya sama itu, lebih ke ibu-ibu ya. Jadi kayak ya udah, jadi kayak ya seru-seruan aja gitu. Emang dari dulu gitu kan dekat, jadi sebagai bunda iya, sebagai teman iya, sahabat, pokoknya segala macem, berantem juga pernah apa segala macem ya pasti udah. Wajar lah ya, iya. Wajar lah gitu berantem. Yang ibaratnya kita ketemu dari lahir aja ada berantemnya, apalagi yang baru ketemu yang udah umur udah gede gitu. Udah gede, iya. Kalau mau deskripsiin satu kalimat buat bunda apa? Apa ya? Best friend sih, kayak forever gitu. Dan ngomong-ngomong soal orang tua, iya. Kan lo tuh lahir udah terkenal gitu ibaratnya kan. Insya Allah. Ya, waktu itu kan maksudnya dua-duanya ibu sama bapaknya udah terkenal gitu, tiba-tiba lahir seorang Aurel gitu. Gimana sih lo waktu itu rasanya gimana? Begitu udah ngerti ya? Yeah. Begitu udah ngerti gitu, bukan masih kecil banget kan nggak ngerti lah gitu. Iya sebenarnya kayak ada plus ada minusnya, ada enaknya ada nggak enaknya. Mungkin kalau dari sisi enaknya, kalau mau dipikirin enaknya tuh ya mungkin ya itu kayak semua orang ya bisa udah tahu gimana keluarganya, tahu gimana aku gitu. Nah cuman nggak enaknya kadang kalau aku doang yang ngerasa apa nggak tahu, mungkin teman-teman aku juga ada yang kayak gitu. Nggak enaknya kalau misalnya kita bikin sesuatu atau apa tuh orang selalu nyangkut pautin yang jadinya kayak mulu. Ya terus jadinya kayak suatu hal yang kayak Aurel mah anaknya gini ya gitu, itu malah justru buat aku malah jadi beban gitu. Jadi karena kalau ngakuin salah dikit ini disandinginnya gini gitu. Jadi gak enaknya tuh itu loh kak. Iya. Itu dan itu aduh. Tapi kalau misalnya lo tuh waktu pas kan tahu nih terkenal gitu, sempat ngerasa juga nggak sih kayak lu sebenarnya gue tuh nggak mau deh, gue tuh pengennya biasa aja kayak teman-teman gue yang lain gitu, nggak dikenal gitu. Atau sebenarnya emang lo ya udah deh gue kayaknya mau menuju jalan sini juga, jadi ini udah jadi satu nilai poin plus gue, nggak apa-apa deh terkenal gitu, gue pengen melanjutin juga nih di sini gitu. Sebenarnya bukannya nggak mau juga ya, kan ya namanya udah dikasihnya kayak gitu. Cuman kadang pernah mikir kayak kalau misalnya jadi orang yang kayak biasa aja kayak enak juga ya gitu. Cuman ya namanya takdirnya udah kayak gini ya sekarang ya dijalanin aja gitu. Terus emang dari dulu pengennya ya di dunia kayak gini juga gitu kak. Jadi kayak ya udah ya kalau nyanyi juga dari kecil kan. Iya seneng nyanyi, terus emang seneng kalau di kamera tuh suka dari kecil, seneng. Karena dari kecil kan sering banget nemenin kayak Mimi kemana kesini ke situ gitu ya. Jadi
dari kecil udah biasa dengan kayak gitu. Jadi pas sekarang ya udah. Udah gitu terus gitu lagi. Jadi dari ibu bapak, Iya. terus sekarang sampai Amina pun juga jadinya kan Iya, kayak gitu. jadi Jadi lo kayak bisa gitu. ngebayangin juga apa sih yang lo terapin gitu, apa yang dulu Mimi sama Pipi Iya. gitu sama Bunda ngajarin atau apa ya kayak nyontohin yang sekarang lo bawa juga buat Amina. Iya, kadang aku tuh kalau lagi ngobrol sama papanya gitu kayak bilang, iya Amina sebenarnya udah enak ya gini. Maksudnya ya dia lahir ya udah kayak aku waktu zaman dulu gitu kan, beda kalau sama papanya kan papanya nggak gitu ya. Iya. Ya cuman aku pengen dia merasakan juga gimana sih maksudnya berjuang, nggak mau, jangan pernah maksudnya walaupun dia tahu orang tuanya siapa, cuman aku nggak mau dia tuh terbiasa dengan itu. Iya. Kalau kayak Arsy kan dia dari kayak sekarang gitu, walaupun dia misalnya tahu orang tuanya siapa, tapi dia tetap ikut audisi, tetap ikut ini. Nah aku pengen si Amina juga kayak gitu, jangan yang tiba-tiba dia enaknya aja segala macem, biar dia juga bisa menghargai gitu. Lo pengennya dia nanti jadi ikut di dunia entertainment juga atau terserah deh gitu? Terserah sih kamu. Cuman ya kalau aku pribadi sebenarnya pengen dia ya sama lah kayak orang tuanya. Cuman kalaupun enggak apa-apa, maksudnya aku tetap dukung kalau misalnya dia mau jadi dokter, mau jadi guru, kayak mau jadi apa terserah dia. Cuman yang namanya orang tua kadang kita kan pengen ya kak. Ya, pasti kan kakak juga ngayal, gitu, pasti kan kakak juga pengen kan kayak aduh pengen deh. Gue pengen anak gue jadi dokter sih, ngayal-ngayal aja. Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, gue dulu nggak kesampaian aja jadi dokter. Oh karena dulu ceritanya jadi dokter? Ya nggak semua orang tuh kayaknya kalau zaman gue dulu tuh kayaknya kepengen iya banget. Iya sih, pengen banget jadi dokter, main dokter-dokteran gitu kan. Iya, jadi kayak pengen gitu, pengen di satu keluarga itu paling nggak ada dokter, ada yang bisa jagain, ada jadi macem-macem gitu. Iya. Ini kan cita-cita, tapi cuma balik lagi kalau gue sih terserah, ini kan hanya hayal-hayalan aja gitu. Hayal semu. Hayal-hayal aja. Nah kalau misalnya dari petua-petua dari Mimi sama Pipi yang lo inget sampai sekarang, soal ketenaran gitu atau privilege, ada nggak sih yang diajarin gitu, yang ditanamkan dari kecil? Kalau misalnya dari Pipi sih lebih banyaknya lebih dari Pipi, karena kalau Pipi tuh dari dulu selalu ngajarin nggak boleh cepet puas gitu. Misalnya contohnya aku udah misalnya nyanyi terus sempat ngeluarin lagu, terus tahu nih orang-orang terima, seneng, sempat gini gitu segala macem. Nah jangan langsung puas dulu. Gitu, jadinya udah cukup udah gitu. cukup. Nah itu nggak boleh cepet puas, terus tetap harus rendah hati. Itu sih yang selalu ditanemin di diri aku, yang selalu sampai sekarang nih kalau ketemu Pipi selalu, Kak kamu kapan ngeluarin lagu lagi? Masih tetap ditanyain selalu ya mungkin pengenannya gitu. Ya, cuman kan juga pengennya ada yang terusin gitu. Iya, cuman aku bilang iya aku juga mau. Cuman kan ya sekarang kayaknya gak segampang dulu ya. Kalau dulu mau ngeluarin lagu kayak lebih gampang gitu ya. Sekarang tuh agak-agak harus pilih. Apa karena lo udah ada anak juga? Iya, sekarang tuh ada. Ya sekarang ya mungkin karena aku nikah muda juga sih. Jadi mungkin apa ya? Sekarang fokusnya udah kayak lebih ke ya ngurus anak, suami di rumah. Enak sih, cuma kadang kangen. Makanya itu loh Kak, aku pengen Amina itu harus jauh lebih hebat dari orang tuanya. Ya, kita semua sebagai orang tua pasti berharapnya anak-anak itu pasti jadi lebih hebat, lebih jauh-jauh daripada lebih kita baik, orang tuanya gitu. Betul. Dan sekarang kan kamu umur berapa sih sekarang? Ini sekarang 24. 24 kan? Udah 24 nikah dari umur 22. Kalau nggak salah ya, bener kan? 22. Itu cita-cita gue loh sebenarnya. Gue dulu pernah punya cita-cita. Nikah muda kan? Cita-cita gue tapi nggak ketemu jodohnya. Kakak itu nikah umur berapa emang? 26. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gue tuh dulu cita-citanya lulus kuliah pokoknya gue mau nikah gitu. Tapi waktu itu nggak ketemu jodoh. Iya, aku juga gitu tahu. Ya, pengen ketemu SMA, kan tapi. Iya, SMA terus lulus SMA langsung mau nikah gitu. Aku juga sebenarnya telat Kak, aku pengennya umur 20 nikahnya. Cuman dia 22. Cepet banget lu mah 20 mah bener-bener Aurel. Iya pengen aja seru gitu. Nah dulu di antara pertemanan lo gitu ya, iya. Itu yang nikah yang duluan apa enggak? Iya, nikah duluan, punya anak tuh aku duluan. Nah terus kan yang lain kan pasti pada mungkin masih ada yang main-main, masih kerja, masih sekolah, masih pergi malam, masih begajulan. Lo FOMO gak sih? Ya nggak, cuman kadang kalau teman-teman mau main ya ke rumah kayak gitu, terus kadang ya masih anak muda zaman ya sekarang aku masih aku walaupun masih udah punya anak, aku juga masih pengen kayak anak muda sih Kak, nggak mau yang kayak kayak ibu-ibu juga. Ya gue juga maunya gitu sih, gue juga pengen muda mulu sih. Iya kan, jadi ya kadang kalau sama teman-teman SMA gitu kita kalau ngumpul ya masih kayak
anak muda ya. Cuman kadang beberapa kali tuh kayak ya mungkin obrolannya jadi agak kurang nyambung misalnya nih gitu. kayak kan mungkin pasti kan ya kita nggak bukan mau menyalahkan lo udah menikah dan punya anak dan suami juga. Cuman kan kadang-kadang kita nih, gue sih ngerasanya juga setelah udah nikah, udah punya anak, ada suami gitu. Kadang-kadang kalau mau pergi itu kan pertimbangannya banyak, bener nggak? Bener, sedangkan itu aku kayak gue gitu. pengen deh gitu kan. Kayak gitu tuh gimana rasanya gitu kayak iya diajakin pergi tapi kan misalnya kayak aduh kemarin gue udah pergi malam nih gitu. Lebih kalau dulu kan kayak kita sebagai anak itu kan kayak lebih kayak pokoknya mau pergi gitu kan. Iya, kalau dulu aku tuh aduh kayak dari Senin kalau tiap hari kalau bisa pergi Jumat, kan. Sabtu, Minggu, Jumat pokoknya seru-seruan happy. Iya. Ya. Kalau sekarang kan kita ya sebenarnya mungkin suami juga ya udah pergi-pergi aja. Cuman kan kita kadang-kadang nauin dia Gak terus enak ada lah anak ya. gitu. Iya, Terus kayak ada bener-bener. anak, gue kemarin udah ninggalin nih 2 hari nih udah pergi terus, udah kerja terus masa mau pergi lagi gitu kan. Pengen ada waktu juga tapi pengen pergi juga. Lu gimana sih ngimbanginnya atau pengen Iya. fokus ngeliat, ih lo seru juga ya pergi gitu. Alhamdulillahnya untungnya kan aku nikah sama Bang Ate, dia masih muda juga. Jadi kadang kalau aku mau pergi dia ikut. Oh, Ikut, lucu ya. iya. Jadi kadang aku suka, sayang kita kayaknya walaupun udah nikah gini jangan yang terlalu ini banget deh. Maksudnya tetap harus bisa happy-happy kali ya. Terus dia juga oh ya udah. Dan dia tipikal suami yang kayak kalau misalnya, maksudnya aku di rumah nih terus aku bilang sayang tonton aku lagi pada pergi. Sayang kamu pergi aja gitu. Dia malah yang kadang kamu pergi aja gitu. Karena kadang kan ya Bang Atta tuh kan dari Senin sampai malah kadang kalau aku nggak hari Minggu nggak minta waktu untuk waktu keluarga, dia mungkin hari Minggu masih tetap kerja gitu. Jadi dia juga yang kayak, udah sayang kan aku kerja nih, baik kamu pergi aja. Dibanding ngerusuhin juga ya. Iya, gitu daripada kan. aku juga jadi nanti mikirnya ini, mikir-mikir yang gak jelas, mendingan aku pergi. Terus aku juga biasanya kalau pergi ya nunggu anakku tidur, Aminah tidur, mamanya baru pergi gitu. Iya sih, gue juga sih. Udah lah Enak ya. Kalau kayak gitu ya kan. Iya. Nah, Aura itu nikah umur 22. 2. Nah, waktu itu Mimi, Pipi, Bunda tuh denger lo, Mimi, Pipi, Bunda aku mau nikah gitu gimana? Reaksinya gimana? Shock gitu atau? Bunda sama Pipi tuh udah tahu aku memang pengen nikah muda, cuman mereka kayak kaget aja tiba-tiba, nikahnya sama Atta gitu. Masa kaget? Enggak, bukan kaget, maksudnya kayak beneran nih mau nikah gitu. Karena dari dulu, karena aku sebelumnya nggak pernah. Karena udah putus dulu juga ya. Iya. Terus habis itu juga aku nggak pernah punya pacar yang sama-sama di dunia kayak gini gitu. Soal pacaran sama orang biasa, nggak pernah. Terus tiba-tiba ya mau nikah itu juga Bang Atta sih yang ngomong kayak, karena waktu itu sempat putus, kita sempat pergi ke mana ya, ke Labuan, bukan ke Labuan Bajo, kemana ya? Pergi Lombok, ke Labuan Bajo. Bukan, kemana? Sumba. Pergi ke Sumba, karena kita habis putus, terus Bang Atta ngomong kayak, kayaknya kita daripada putus-putus gini, mending kita nikah aja gitu. Terus lo gimana? Ya ini dia nih gitu. Kayak ini emang cita-cita gue nih. Maksudnya yes kawin gitu. Kayak aduh akhirnya Gayung bersambut ya. Iya, terus aku udah seneng-seneng, aku pikir saat itu yes langsung nikah gitu. Ternyata wow. Oh sempat ini juga. Ya kan katanya orang-orang kalau misalnya mau nikah tuh akan ada bener. cobaan. Setuju. Nah cobaannya tuh ya waktu itu aku putus satu, kedua terus aku tiba-tiba COVID. Terus ya kalau ada pokoknya ada aja yang kayak wah kok gini sih, aku sempat pernah kayak udah deh gue nggak jadi nikah deh gitu, agak-agak trauma. Masa? Ya soalnya kayak kok kayak gini gitu. Ya itulah yang harus dilewatin ya. Mungkin ada yang punya cerita pengalaman yang sama juga atau mungkin yang lagi mau nikah ngerasain hal yang sama, itu hal yang biasa dan gitu. harus sebenarnya sih lebih ke harus kuat aja sih, kitanya harus kuat juga. Benar. Gitu. Nah ya kan pastilah lo kan cita-cita kan emang pengen nikah muda, terus tiba-tiba gayung bersambut punya pacar yang akhirnya ngajakin nikah juga di usia muda. Tapi apa sih yang bikin lo tuh ya udah nih kayaknya ini bener nih dia nih orangnya nih gitu. Kayaknya dia bisa jadi suami gue gitu. Lo jatuh cinta bener-bener memutusin nikah sama dia tuh jelah. Itu karena apa sih Ara? Ya Allah, ya satu sih karena mungkin dia juga, aku sih dari dulu memang kalau buat cari suami yang pasti agamanya harus bagus, dia bisa bimbing itu udah pasti. Terus dia juga harus sayang sama keluarga aku dan sayang sama aku, dan ya yang aku lihat pada saat itu ya sampai sekarang pun dia memang alhamdulillahnya bisa bimbing aku jadi lebih baik, sayang sama keluarga, sayang sama aku gitu. Banyak banget ya iya, keluarganya dan juga. kalau aku lihat tuh dia kayak sangat amat memprioritaskan keluarganya gitu. Maksudnya jadi kayak aku kayak
oh biasanya kalau orang yang sayang banget sama keluarga pasti dia akan sayang sama keluarga dia juga Iya, gitu iya, sama iya. dan dia juga sayang sama orang tuaku dan dia juga nggak pernah yang kayak pilih kasih jadi aku kayak ih seneng gitu loh. Ih, lucu banget. Kenapa kangen gitu? Mau gitu juga gak? Ya kita Oh, ya? juga ya sama. Ya sama gitu kan, ya semua orang kan kalau nikah kan karena itu kan Kak. Iya, benar. Dan dia juga ya, alhamdulillahnya dia juga orangnya pekerja keras gitu. Jadi ya orang tua aku kan, ya sekarang semua orang tua apalagi anak cewek pasti pengen anaknya dapetin laki-laki pasti yang oke yang udah punya pekerjaan tetap. Bener. Kan gak mau anaknya nanti kenapa-napa, bener kan Kak? Betul. Bener. Jadi Pipi selalu dari dulu kayak ngomong ke Ata kayak pokoknya Tak sayangin dan jagain Aurel seperti saya jagain dan sayang sama Aurel gitu. Jadi dia udah tahu lah. Udah tahu pakem-pakemnya gitu kan. Betul. Nah ngomong-ngomong kan Ata sama Aurel itu sama-sama anak pertama. Iya. Ya sama lah gue juga ternyata kan anak pertama. Nah biasanya itu kan ada yang bilang katanya nggak boleh anak pertama. Bukan nggak boleh sih, tapi biasanya banyak cekcoknya karena kan sama-sama Iya. dominan. Nah kalau kalian gimana? Ada bentrok-bentroknya juga nggak sih? Pastilah Pastinya ya. ada sih Kak, apalagi awal-awal nikah tuh aku sempet shock. Maksudnya kayak yang biasanya aku tuh ada yang ngurusin, terus yang dimana aku di rumah tuh anaknya vokal banget. Yang kalau misalnya udah punya satu prinsip ini ya harus gini. Terus aku dulu punya aku juga punya adik-adik yang kalau lu dengerin kata gue ya gitu. Sampai kadang kalau di rumah aja tuh Jadi tour leader gitu iya, ya? kayak Pipi segala macam tuh dengerin aku banget. Yang kayak bunda tuh dengerin aku banget gitu. Nah terus pas nikah tuh kayak kaget aja gitu kayak oh gini ya. Kayak gue harus ngikutin gitu. Terus kayak misalnya aku mau berpendapat, untungnya Ata mau dengerin pendapat sih. Cuman ya kita kan awal nikah tuh aku anaknya yang vokal juga gitu, malah jadinya berantem gitu. Nah jadinya sekarang ini karena udah belajar dan berjalannya waktu ya memang kita cewek memang harus turunin ego, harus bener-bener kayak ya udah deh gitu. Kalau ada masukan ya aku ngomong aja gitu kayak sayang kayaknya menurut aku gini. Iya sebenarnya menurut gue akhirnya gue juga belajar sih kalau sama suami itu nggak bisa kayak kita. Iya boleh vokal tapi caranya ada. Iya, nah aku tuh ada awal waktunya. caranya salah. Kayak ada waktunya, ada Bener, caranya gitu. Nggak bisa kayak langsung. udah. Ya gitu nggak bisa didikte awal gitu. Aku awal kayak gitu Kak. Wah, aku tuh sempet waktu itu aku juga sempet cerita beberapa kali gitu. Awal-awal tuh udah sampai kayak udah deh kayak kita emang nggak bisa deh. Udah kayak gitu, saking kayak Kok cekcok mulu iya, gitu. kayak aku maunya lo dengerin gue dong gitu. Sedangkan ya nggak bisa gitu. Caranya karena nggak diterima karena iya, karena ngedikte gitu iya, kan. dan kayak kok lo volume lo lebih gede dari gue kan harusnya lo harusnya di bawah gue. Nah dia tuh gitu. Nah aku tuh yang kayak ya nggak bisa dong. Padahal sebenarnya kalau caranya diganti gitu ternyata didengerin Dia juga didengar. kan. Iya. Dia lebih seneng kalau kayak diajak ngobrol malam gitu. Kayaknya tadi tuh aku gini. Nah dia terus dengan kayak gitu dia oh gitu ya, oh iya bener, oke boleh deh kita. Nah jadi iya, bener, memang ada bener. caranya sih. Gak bisa kayaknya itu jelek deh gitu apa. Iya. Pokoknya gak bisa digitu kan. Kayak gitu. dia ngomong apa kita telan aja dulu. Aku tuh sekarang udah kalau dia ngomong ini aku telan. Ntar cari waktu kayak, sayang sebenarnya kemarin tuh aku mau ngomong. Nah dia baru, oh gitu ya, iya sih yaudah deh udah gitu. Iya bener. Kalau udah nemu ide sih udah enak sih Kak. Itu iya bener. Ya, cari ritme. Tapi ya itu balik lagi beda-beda ya. Jadi nggak bisa juga misalnya kayak di hubungan lo berdua begitu, di hubungan gue gimana. Mungkin kalian juga mungkin yang punya Beda-beda pengalamannya ya? mungkin belum ketemu, tenang aja pasti ada ritmenya ketemu, tapi ya pasti beda-beda aja caranya gitu. Karena mungkin ada yang bisa begini, ada yang nggak bisa begini. Jadi beda-beda gitu nggak bisa disamain. Dan tipikal Ata tuh dia juga orangnya nggak peka gitu loh Kak, kayak harus gini dong gitu. Baru dia oh gini ya. kalau minta ini aku mau ini gitu. Iya, gitu kan. Bukan yang bisa kayak ini kayaknya gitu. Iya, ya udahlah. Tapi kayaknya rata-rata semua cowok juga kayak gitu sih. Enggak deh Kak, kayaknya ada juga yang ada sih, tapi beberapa kebanyakan mostly yang cowok banget gitu, yang gitu tuh kayak gitu. Okay. Tapi by the way ya, kan kalian kan berdua nih anak pertama dua-duanya dan punya adik sama-sama banyak. Lo punya adik berapa? Terus aku ada 1, 2, 3, 5. Iya, 5 kan? Iya. 5. Ata, ya banyak banget 10. gitu. Bang Ata 10. Jadi kalau digabung 15. Sama kalian berdua 17, sama Amina 18. Iya ramai banget, memang besar banget sih, luar Gede biasa. banget ya, wow luar biasa. Nah terutama waktu
awal-awal gitu ya Pak, kan selain deketin orang tua pasti kan deketin adik-adiknya gitu. Sama-sama lah, mungkin Atta deketin adik-adik lo, terus lo juga deketin adik-adiknya. Itu gimana sih caranya? Apalagi kan banyak gitu kan, kalau gue kan waktu itu ngedeketin ya 2 gitu, nggak banyak gitu kan. Ya ngedeketin 1-2 gitu. Sebenarnya aku tuh tipikal orangnya ya jalanin aja gitu loh Kak. Terus udah gitu ngapalinnya gimana sih? Gue aja nggak Enggak, paham. kadang tuh maksudnya gini, kalau aku tuh tipikalnya ya apa adanya aja, maksudnya nggak pernah juga yang kayak narik apa yang nyuri yang gimana banget. Maksud aku yang normal-normal aja gitu loh. Jadi memang awal ya untungnya waktu itu aku tuh pas baru-baru deket sama Bang Atta, yang paling deket tuh aku sama Sohwa. Jadi abis Atta tuh Sohwa itu langsung adiknya dia. Seumuran nama lo? Kayaknya lebih tua deh, 2. Sama Atta cuma beda setahun, dia 25. Atta tuh berapa sih? Sekarang 26, dia 27. Atta sekarang tahun ini 28. Oh 28. Jadi memang ya pertama kali ngobrol sama Sohwa, terus ya dia juga nanya. Curhat lah ya. Iya, dan dia nanya kayak emang gimana sama Bang Atta apa segala macam. Ya akhirnya curhat, dari situ ya barulah mulai ke adik-adik yang lain. Banyak ya. Banyak banget. Ya. Nah, lo punya adik tuh berarti kan sekarang banyak banget ya, berapa belas tadi? 15 gitu. Itu caranya, ya gue tahu sih, katanya kan sebenarnya kalau untuk menjadi adil itu kan bukan berarti semuanya harus dikasih sama gitu. Yes. Tapi kan sesuai kebutuhannya. Tapi gimana sih caranya, atau mungkin ngebagi waktu antara satu adik dan adik-adik yang lain gitu? Sebenarnya ya gimana ya, aku sih nggak pernah yang kayak menspesialkan ini, spesialin itu, nggak. Maksudnya semuanya sama gitu. Kalau memang kita lagi ada waktunya kumpul, kita pasti kumpul. Terus kalau misalnya lagi ada waktunya ya acara-acara kan kita ngumpul ya, pokoknya ya gimana caranya dimaksimalin aja gitu, kapan bisa ketemu ya ketemu, kayak gitu-gitu aja sih Kak. Nggak pernah yang kayak oh harus yang gini, ini, harus gitu. yang ini, yang enggak kan gitu. Harus ngapalin ulang tahun aja, gue kayaknya puyeng deh kalau sebanyak itu. Iya. Ngapain, kayak teman sekelas semuanya kan 30 orang banyak banget. Iya, kadang aku juga sampai kadang apa namanya kaget, oh ini ulang tahun ya gitu. Saking Atta aja kadang dia juga lupa. Oh, Nggak ya ingat kayak ini adik ini kapan ya? Oh iya gitu, lupa. suka agak skip ya. Skip, cuman dan Atta memang tipikal dia pelupa banget. Oh lupa banget. Lupa. Tapi kalau sebanyak itu juga gue mungkin lupa juga kali. Iya kita kan? sih. Tapi kalau misalnya Atta sebagai, kalau lo lihat dia seorang kakak yang kayak gimana sih? Atta tuh emang dia dari dulunya leader banget sih, leadershipnya kuat banget gitu. Jadi maksudnya dia kalau ke aku pun dia jadi seorang bapak tuh ya dia emang ngelit gitu. Jadi dia sama adik-adiknya juga gitu, dan Atta tuh selalu pengen adik-adiknya tuh harus jadi orang gitu, harus jadi orang yang hebat juga gitu. Jadi dia selalu kalau ketemu adik-adiknya tuh pasti selalu kayak, kamu sekarang ngapain apa gitu. Jadi langsung straight to the point, sampai kadang aku sayang jangan kayak gitu. Kadang kan kita juga kalau kakaknya kayak gitu kan kadang kesel juga ya, ngapain sih nanya-nanya, terus kadang kayak kamu apa nikahnya apa kayak gitu-gitu. Orangnya tuh kayak gitu, jadi langsung gitu. Ngomong-ngomong kapan nikah, ini dari adik semua yang paling banyak kan udah ada dong yang beberapa yang kita tahu lah pacaran gitu, kayak misalnya kayak Tori, terus si Jiel juga pacaran. Kira-kira nih yang paling duluan nih siapa nih? Yang paling kira-kira yang duluan siapa? Yang paling unyu juga siapa? Kalau Torik sih kayaknya dia pengen nikah, cuman nggak tahu ya. Di mana-mana nih katanya ngejodohin Aminah sama Fayanza. Soalnya dipikir-pikir kayaknya kita emang harus deh Kak, kayak betul. Walaupun kadang cewek itu mintanya sama cowok beda. Orang Nagita Slavina ada waktu kayak gitu nggak? Kadang-kadang tuh kita tuh cuman sebagai perempuan cuman ngeluh doang tapi lupa ngomongnya gitu. Iya. Kadang tuh dengan ada space tuh malah buat kita jadi kayak ada penasaran, terus kayak kangen deh. Iya. Kan kalau kayak terus-terusan bareng tuh kayak bingung gitu. Ya karena emang cowok memang tidak diciptakan untuk peka.